Shalom semuanya. Liga Doa mempersembahkan 5 perkataan yang Yesus ucapkan sebagai alasan mengapa kita semua perlu rajin untuk berdoa setiap hari. Saat kita membaca doa Bapa Kami, dalam salah satu bagiannya, kita akan melihat bahwa Yesus mengajarkan kita untuk meminta makanan pada hari ini secukupnya. Ini menandakan bahwa kita diperintahkan Tuhan untuk mau berdoa setiap hari. Jadi seberapa sering orang Kristen harus berdoa? Jawabannya adalah setiap hari, sama seperti kita setiap hari butuh makan. Namun, naik turunnya kehidupan membuat kita sering lupa untuk berdoa. Terlebih ketika tipu daya iblis sedang datang mencobai, kekuatan dahsyat dari doa menjadi terlupakan oleh kita. Sesungguhnya melalui ucapan yang penuh hikmat, Yesus telah memberikan kita alasan-alasan yang dapat memotivasi kita untuk mau berdoa setiap hari. Berikut adalah 5 alasan kuat dari Yesus yang akan memotivasi kita untuk menjadikan doa sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita setiap hari. Alasan 1, menjaga koneksi dengan Tuhan. Matius 6 ayat 6 tertulis, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Yesus memberitahukan kita bahwa berdoa itu adalah menjalin hubungan secara pribadi dengan Bapa yang mengasihi kita. Kita semua pasti sering mendengar kata-kata tentang kuasa doa, seperti doa mampu mengubah segala sesuatu. Doa adalah senjata rohani untuk mengalahkan kuasa iblis, merupakan kunci untuk membuka pintu-pintu yang tertutup, dan lain-lain. Kesemuanya itu tidaklah salah, namun pada dasarnya, doa adalah percakapan intim dengan Bapa Surgawi. Ketika kita berdoa, kita sedang memperdalam hubungan kita dengannya. Semakin sering kita berdoa, akan semakin dalam pula hubungan kita dengan Bapa, membuat kita pelan-pelan dapat menyadari kehadirannya dalam setiap detail hidup kita. Dari perjanjian lama sampai baru, keseluruhan Alkitab telah memberikan kita banyak janji akan kuasa doa, dan kita dapat menerimanya semua karena hubungan kita dengan Tuhan, yang adalah seperti Bapa dan anak. Kita adalah anaknya Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Ketika kita berdoa, artinya kita sedang berkomunikasi dengan Bapa Surgawi kita. Kalau kita berdoa untuk orang lain, itu berarti kita sedang menjadi jembatan penghubung antara orang itu dengan Bapa yang juga mengasihi dia. Jadi sekarang, setiap kali mau berdoa, bayangkan selalu bahwa kita sedang ngomong dengan Bapa yang sangat mengasihi kita. Jangan merangkai kata dulu, namun fokuskan kepada sikap hati bahwa inilah Bapa kita yang kekal, di mana kita sedang menghadap Beliau. Selanjutnya, perhatikan apa yang telah Roh Kudus taruh dalam hati kita untuk didoakan. Maka ucapkanlah, doakanlah semuanya itu kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak peduli seberapa sering kita jatuh dalam dosa, sebab Bapa yang melihat yang tersembunyi, melihat sikap hati kita. Dan lihatlah bagaimana perubahan dahsyat akan terjadi dalam hidup kita oleh karena iman yang semakin bertumbuh kepada Allah Tritunggal dalam setiap doa kita. Haleluya, amin. Alasan 2, meminta tuntunan dan arahan. Yohanes 15 ayat 7 tertulis, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Adalah hal yang indah ketika kita bisa menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Sebab pintu akan terbuka, kebuntuan pecah, mata kita akan melihat mujizat terjadi, dan lain-lain. Maka dari itu Yesus mengajarkan kita untuk tinggal dalam dirinya agar kita bisa mengetahui apa kehendak Tuhan untuk kita. Dengan melalui doa setiap hari, kita bisa tinggal dalam Yesus karena kita secara tidak langsung memberikan pengakuan bahwa kita sangat bergantung kepada Tuhan Yesus sebagai pokok dan kita sebagai rantingnya. Sejatinya, dalam doa,
Kita belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan menyerahkan hidup kita pada kehendak-Nya. Kalau sudah begitu, perlahan kita akan menyadari bahwa keinginan kita lama-kelamaan akan melebur dengan kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan, itulah keinginan kita. Apa yang diinginkan kita, itulah kehendak Tuhan. Kita menjadi satu dengan Yesus. Dan pada akhirnya, kita akan bergembira karena Tuhan. Sebab Tuhan mengabulkan keinginan kita. Haleluya, amin. Alasan 3, untuk kekuatan dan damai sejahtera. Lukas 22 ayat 40 tertulis, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di saat-saat sulit atau tidak pasti, doa dapat memberi kita kekuatan, penghiburan, dan rasa damai. Yesus sendiri mencari kekuatan melalui doa di Taman Getsemani. Lalu kitab Mazmur, kalau kita perhatikan, banyak pasal di Mazmur itu diawali dengan ayat-ayat yang menceritakan masalah atau problem, namun diakhiri dengan ayat-ayat yang menyampaikan rasa tenang, bersyukur, dan damai sejahtera oleh karena Tuhan. Ini menunjukkan bahwa doa itu seperti menyerahkan beban hidup kita kepada Tuhan, lalu Tuhan akan memperlengkapi diri kita untuk dapat menghadapi segala rintangan hidup, melindungi kita dari kejatuhan akibat pencobaan, dan pada akhirnya membawa kita kepada kemenangan. Jadi intinya, sama seperti kita membutuhkan makanan dan minuman setiap hari, kita juga membutuhkan doa untuk menopang kehidupan kita. Karena jatuh dalam pencobaan dapat mengakibatkan konsekuensi yang memperberat hidup. Alasan 4, demi pengampunan dan pemulihan. Matius 6 ayat 12 tertulis, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Setiap hari, kita pasti berbuat dosa, entah disadari atau tidak. Maka kita perlu setiap hari berdoa untuk memohon ampun dan meminta agar bisa diberikan pemulihan dari kesalahan yang kita sudah buat. Kehidupan kita sebagai orang Kristen, pada dasarnya adalah hidup dalam kasih karunia. Kita dapat berdoa karena kasih karunia. Kita dapat bertahan sampai saat ini karena kasih karunia. Kita memiliki pengharapan akan kehidupan kekal di surga setelah kematian. Itu pun kasih karunia. Dan kita bisa menerima pengampunan itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia adalah fondasi hubungan kita dengan Tuhan. Bukan karena kita harus berbuat baik dulu atau jadi anak yang tidak bercacat, baru Tuhan memberikan jawaban doa. Tuhan mengasihi kita sebagaimana adanya kita. Tuhan akan selalu mau mengampuni segala dosa dan memulihkan kehidupan kita. Maka mendekatlah terus kepada Tuhan dengan cara mau mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Karena jika kita tidak mau mengampuni, maka tandanya kita sedang pergi menjauh dari Tuhan. Ini sama seperti penghapusan hutang. Kita semua memiliki hutang dosa yang tak terhingga besarnya kepada Tuhan. Namun, melalui pengorbanan Yesus, hutang itu telah dihapuskan sepenuhnya. Ini adalah anugerah yang luar biasa besar. Mengampuni orang lain, seperti menghapus hutang kecil. Ketika kita mengampuni orang lain, kita sedang menghapus hutang kecil yang mereka miliki kepada kita. Jika dibandingkan dengan hutang kita kepada Tuhan, hutang mereka sangatlah kecil. Jadi betapa tidak sebandingnya kasih karunia Tuhan dengan kesalahan orang lain. Jika Tuhan yang maha besar saja mau mengampuni kita, mengapa kita yang lemah tidak bisa mengampuni sesama? Kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang begitu besar dan tak terukur. Ketika kita telah menerima kasih karunia itu, kita dipanggil untuk meneruskannya kepada orang lain melalui pengampunan. Mengampuni bukan berarti melupakan kesalahan, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kesalahan itu menguasai hati kita, sehingga hati kita bisa terus mendekat kepada Tuhan untuk bisa lebih lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan yang dapat membawa perubahan dahsyat dalam hidup kita. Haleluya, amin. Alasan 5, meminta jawaban doa. Matius 7 ayat 7-8 tertulis, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta,
menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ada kalanya kita merasa bahwa doa kita belum dijawab Tuhan, lalu timbul kekecewaan. Kita mungkin akan berhenti doa karena menganggap bahwa kekuatan iman dalam doa ternyata tidak bekerja. Namun melalui ayat ini, Yesus menyampaikan pesan yang akan membukakan mata kita bahwa kita harus terus mendoakan apa yang menjadi keinginan kita. Meskipun saat ini doa itu belum dijawab, kita harus setiap hari tetap sabar, berdoa, sambil berharap bahwa doa kita suatu saat nanti akan dijawab Tuhan. Istilah meminta, mencari, dan mengetuk dimaksudkan untuk menunjukkan tindakan yang terus-menerus, bukan tindakan satu kali. Pengulangan kata-kata ini dimaksudkan untuk menekankan bahwa Yesus memerintahkan kita untuk terus-menerus berdoa sampai jawaban dari doa kita diberikan oleh Tuhan. Haleluya, amin. Sebagai penutup, Yesus sebagai manusia sempurna itu suka berdoa karena itu menunjukkan ketaatan kepada Bapa. Maka berdoa harus menjadi bagian rutin dari kehidupan kita sehari-hari, seperti makan dan tidur. Ketika berdoa, kita harus fokus kepada Tuhan dan apa yang kita doakan. Berdoalah dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Jangan menyerah jika doa kita belum terjawab segera. Teruslah berdoa dengan penuh pengharapan. Akhir kata, 1 Tesalonika 5 ayat 17 tertulis, tetaplah berdoa sampai datangnya Tuhan Yesus kembali. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.